Halo teman-teman, kembali lagi bersama Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten yang berhubungan dengan Unggas, yaitu Java Convert dengan ticker code-nya JPFA. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Ya, untuk lajur berwarna abu-abu ini adalah kurs rupiah yang ada di laporan keuangan. Karena di laporan keuangannya itu menggunakan dolar dalam pencatatannya. Seperti itu. Sehingga ini harus saya rupiahkan dulu. Dan ini sudah sesuai teman-teman. Jadi santai saja. Baik, kita masuk ke kasnya. Kasnya meningkat ya dari 1,6 triliun ke 2,08 triliun. Aset lancarnya meningkat cukup pesat dari 22,5 triliun ke 26,1 triliun. Total asetnya naik juga dari 43 triliun ke 50 triliun. Liabilitas lancarnya juga naik dari 11,6 triliun ke 15,6 triliun. Nah, total liabilitasnya juga naik, teman-teman. Naik cukup signifikan ya, dari 23,5 triliun ke 29,6 triliun. Total ekuitasnya naik, 18,3 triliun ke 19 triliun. Nah, di sini saya juga memproyeksikan berapa total ekuitas yang didapatkan oleh Java di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan persentase peningkatan kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun 2022 dan 2021. Nah, kalau kita lihat di sini kan di tahun 2021 positif 5%. Tapi di 2020 minus 1%, dan di tahun kemarin tuh minus 0,36%. Jadi pertumbuhannya cukup cukup bisa diwaspadai lah teman-teman untuk ekuitasnya sendiri. Maka dari itu saya menggunakan angka yang cukup subjektif, di mana saya hanya ya mentargetkan peningkatan sebesar 3% saja dari kuartal 1 ke kuartal 4. Sehingga total ekuitas dari Java sendiri menjadi 19,6 triliun. Ini subjektif sekali ya teman-teman. Oke, baik kita lanjut ke income statement-nya. Income statement-nya revenue-nya meningkat tapi kecil sekali ya, cuma 1,5% dari 17,4 triliun ke 17,7 triliun. Dan kalau kita lihat dari 4 tahun terakhir, CAGR-nya itu cuma 3,8%, teman-teman. Menurut saya ini cukup jelek ya, di mana inflasi saja bisa 5-6%-an. Sehingga pendapatannya sendiri menurut saya sudah agak termakan inflasi. Perusahaan yang menurut saya bagus itu ketika 5 tahun terakhir lah, pertumbuhannya itu CAGR-nya bisa 10% ke atas. Itu menurut saya sudah bagus. Nah, untuk Java sendiri menurut saya kurang ya teman-teman. Untuk gross profit-nya minus teman-teman. Setengahnya bahkan. Dari 3 triliun ke 1,9 triliun. Operating income-nya turun dan sampai mencatatkan rugi ya teman-teman. Dari 1,1 triliun ke minus 400 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat dari 3 tahun terakhir ini sudah ada tren penurunan, teman-teman. Nah, net income-nya sendiri turun dan sampai rugi dari 800 miliar ke minus 370 miliar. Ya, dan 3 tahun terakhir juga mengalami tren penurunan, teman-teman. Oke, baik. Saya juga memproyeksikan berapa net income yang dihasilkan oleh Java di akhir tahun nanti menggunakan sama seperti ekuitas peningkatan net income dari kuartal 1 hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2002 ini eh, peningkatannya 135%, 2021 135% juga, dan di 3 tahun yang lalu itu 166%. Nah, di sini saya menggunakan angka yang hampir sama lah seperti 2 tahun ke belakang, yaitu 130%. Sehingga peningkatannya dari minus 300 miliar, Java dapat membukukan net income sebesar 865 miliar. Dan jika laba ini disetahunkan, teman-teman, akan akan mencapai 1,5 triliun, teman-teman. Seperti itu. Tapi Java sendiri harus ini ya, harus harus dapat membalikan kerugian menjadi keuntungan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa membalikan kerugian, ya berarti prediksinya bisa dibilang tidak valid, teman-teman. Tapi kan ini subjektif ya, kembali lagi. Oke, kita lihat dari cash flow-nya. Cash flow-nya sendiri meningkat 17 triliun dan linear ya dengan pendapatannya. Sehingga kas yang diterima dari Java sendiri itu mayoritas berasal dari
kas operasi yang masuk itu dari pelanggan. Itu bagus, teman-teman. Tapi kalau kita lihat sendiri, cash flow operationnya itu minus 1,9 triliun. Cash flow investingnya minus 500 miliar. Dan cash flow financingnya positif 1,9 triliun. Dan kalau misalnya ini ya, berdasarkan analisa saya, selama 4 tahun terakhir ini, Java tuh memiliki cash flow financing itu positif cukup besar. Sehingga ini dapat berdampak ke utang serta bunga yang dimiliki oleh Java sendiri. Dan ini mungkin bisa berkaitan dengan gross profit-nya yang turun dan operating profit-nya yang turun hingga minus. Karena kita tahu bahwa kalau revenue itu bertumbuh dan positif, sedangkan gross profit dan operating profit-nya itu minus, kemungkinan itu ada pembengkakan di beban keuangan. Dan saya sudah konfirmasi tadi, lihat sekilas lah, income statement-nya secara rinci itu, beban bunganya Java sendiri itu besar. Nah, ini berakibat dari Java selama 3 tahun 4 tahun terakhir ini melakukan peminjaman cukup besar ya, sehingga itu berdampak ke cash flow masa depannya yang harus membayar bunga lebih besar. Apalagi kan suku bunga lagi meningkat tinggi, teman-teman. Nah, oke, baik. Mungkin kita lihat valuasinya ya. Rasio-rasionya. Book value-nya meningkat 1.600. PBV-nya turun dari 0,98 sekarang 0,65. Udah tergolong murah lah. Revenue per share-nya 1.510. IPS-nya minus 32 karena kuartal ini kan minus ya. Dan IPS tahunannya jika menggunakan asumsi net income bertambah 130% menjadi 800 miliar ini, IPS-nya jadi 73. Jika laba disetahunkan, IPS-nya jadi 128. Gross profit-nya 10%. Menurut saya masih kurang ya, masih kurang untuk gross profit. Suatu perusahaan tidak di atas 15%. Menurut saya masih kurang. Apalagi kan Java sendiri termasuk LQ45 ya. Operating profit-nya, net profit marginnya juga minus teman-teman karena net income sama operating profit-nya minus. ROE-nya minus juga teman-teman. Dan DAR-nya sendiri kalau kita lihat 1,6 ya teman-teman. Dan ini mungkin bisa terjawab di sini ya. Liabilitasnya ini lebih besar daripada ekuitasnya. Dan kalau kita lihat sendiri tren tren liabilitasnya sendiri tidak pernah mengalami penurunan. Hingga kemarin lah, kemarin aja mengalami penurunan sebesar 23 triliun. Tapi di tahun ini Java menambah liabilitasnya lagi 29 triliun. Nah, sehingga bunganya kan pasti akan terus bertambah ya setiap tahun. Darnya ya menurut saya kurang menarik ya. Karena rasionya tapi tebel ya teman-teman, 1,67. Aset lancarnya ini bisa mengcover liabilitas lancarnya. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa mayoritas utang dari Java sendiri itu liabilitas panjangnya seperti wesel jatuh tempo seperti atau deposito. Dan itu biasanya kan bunganya cukup besar ya, seperti itu. Cash ratio-nya 0,1 menurut saya kurang menarik ya. Ini cash-nya tidak bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya. Bahkan cuma bisa mengcover 0,1 saja. Kalau kita lihat kan kasnya 2 triliun. Tapi liabilitas selanjutnya 15,6 triliun. Menurut saya kurang menarik. Gitu. P rasionya minus 32. P rasio tahunannya menggunakan asumsi peningkatan 130% itu. Yang ini, IPS yang ini. 14. Dan P rasio bisa bila menggunakan laba yang disetahunkan jadi 9,07. Oke, kita lihat dividennya. Selama 4 tahun terakhir ini, Java membagikan dividen. Itu berita bagus ya, teman-teman. Nah, dan DPR-nya itu 2020 30%, 2021 23%, dan tahun kemarin 70%. Dan mungkin kita bisa menggunakan misalnya ya 50% saja lah kita ambil nilai tengah. DPR-nya 64 teman-teman di tahun buku 2023 dengan yield-nya 6%. Jika 50% DPR-nya teman-teman. Kembali lagi tergantung manajemen itu. Baik, kita lanjut ke asumsi nilai wajarnya. Kita asumsikan growth-nya kalau kita lihat di sini kan ini ya teman-teman.
stagnan ya selama 4 tahun terakhir. Bahkan cuma 4% saja. Ya mungkin kita 5% lah. Asumsi growth-nya 5% setiap tahun nih biasanya. 73 menjadi 77 dikurangi inflasi 6%. Ini asumsi inflasi. Jadinya 73 ditambah book value 1.600 dan harga wajarnya 1.697. Memiliki margin of safety 30%. Dan harga sekarang itu di 1.100. Nah, menurut saya sendiri itu Java itu secara valuasi murah, tetapi secara perusahaan, perusahaan secara kesehatan perusahaan menurut saya sangat kurang sekali ya. Di mana Java sendiri tidak bisa membukukan pendapatan yang meningkat signifikan selama 4 tahun terakhir, hanya 4% bahkan. Dan juga secara utang, Java sendiri masih belum bisa menangani masalah utangnya, teman-teman. Sehingga ini berdampak ke beban bunga yang akan terus bertambah setiap tahunnya. Nah, mungkin dari manajemen itu bisa membuat inovasi produk-produk baru dan juga untuk masalah utang ini bisa melakukan hmm, apa ya bisa diatasi lah secara berkala. Menurut saya itu jika sudah terlihat di laporan keuangan periode-periode berikutnya, menurut saya Java sendiri akan menarik. Apalagi kan valuasinya sekarang sudah murah ya teman-teman. Tapi kalau untuk sekarang sendiri saya belum tertarik lah. Oke, kita masuk ke corporate presentation-nya ya teman-teman. Ini yang kuartal 1 tahun ini. Nah, ini ada satu hal yang menarik teman-teman. Nah, ini produknya kita tahu kan ada So Good, terus ada kalau teman-teman tahu Basemit, nah Basemit itu merupakan salah satu segmen bisnisnya Java juga. Nah, key strategi bro. Nah ini grow prospect dari animal protein kan Java sendiri itu bergerak di bidang unggas lah, di ayam dan juga pakan ayam juga ada di bisnisnya. Nah kalau kita lihat sendiri konsumsi protein Indonesia di Asia Tenggara di negara Asia ya ini, atau ya di negara Asia lah kan ada India juga ya bukan Asia Tenggara saja itu cuma 8,2 juta 8.200.000 lah dan ini market share-nya masih 20%. Nah itu bisa menjadi peluang Java sebagai bisa dibilang emiten yang berhubungan dengan ayam yang juga merupakan salah satu protein ya itu memiliki ruang yang besar lah untuk bertumbuh menurut saya itu. Nah, kalau kita lihat sendiri Indonesia masih jauh ya dari negara-negara maju lainnya. Kalau misalnya mungkin Java dapat memaksimalkan konsumsi dan mungkin ya di beberapa tahun ke depan masalah protein ini masyarakat Indonesia sudah sadar. Nah, mungkin itu bisa menjadi katalis yang menarik. Tapi aslinya sekarang saja itu sudah menjadi katalis yang menarik. Tetapi Java sendiri harus bisa memanfaatkan kondisi ini. Seperti itu sih teman-teman. Menurut saya sendiri ya. Nah ini kita lihat. Hmm. Ya mungkin begitu saja ya pembahasan tentang emiten Java ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, kritik dan saran, tulis saja di comment section. Dan jika ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja di comment section. Kalau sempat saya akan membahasnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.